Para sahabat sekalian, hari ini kembali saya bersama Pak Yusuf Sutanto, praktisi Tai Chi yang sudah 40 tahun menggeluti Tai Chi dan sekarang menjadi salah satu guru Tai Chi senior di tanah air. Kita akan mengobrol mengenai perjalanan Tai Chi ya, diawali dengan perjalanan Bodhidharma ke Tiongkok dan kemudian juga bagaimana Bodhidharma itu menggerakkan Shaolin ya untuk memiliki aktivitas fisik untuk tujuan kesehatan, untuk tujuan bela diri dan terjadi di situ semacam Pak Yusuf mengistilahkan coitus of ideas ya, bertemunya dua peradaban besar secara damai menjadi satu hal yang menjadi harmoni. Pak Yusuf, selamat malam. Selamat malam, Bang. Ya, terima kasih nih Pak Yusuf sudah kembali bersama di acara kita. Ya, nah Pak Yusuf tadi di pembukaan ini sudah saya sampaikan ya. Jadi bagaimana nih Pak Yusuf mengawali ya perjalanan Bodhidharma ini ke daratan Tiongkok? Ya, mungkin Pak bisa secara cepat merimain slide-slide yang terdahulu toh, ya. Baik, baik. Kita masuk di mana ya? Sebelumnya dari awal dulu, Pak. Secara cepat aja. Sebentar, kita mulai dari apa yang sudah kita ceritakan ya Pak Yusuf. Kita mulai dari hari pertama ya, bicara perjalanan Tai Chi. Terus kemudian di hari kedua kita melanjutkan Tai Chi dari perspektif dasar ya, mengenai kelembutan. Terus kemudian kita hari ini berbicara lanjutan dari apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Oh, terakhir ini mengenai The Great Harmony ya, konsepsi Tai Chi ya, dan kemudian kita lanjut hari ini berbicara mengenai perjalanan Tai Chi dari Bodhidharma ya, yang berkunjung atau datang ke Tiongkok ya, dan menyebarluaskan beberapa gagasan mengenai menghidupkan Shaolin itu ya menjadi satu tempat yang lebih dinamis untuk tujuan kesehatan dan bela diri. Dipersilakan Pak Yusuf. Terima kasih Pak. Saya akan coba memulai bahwa sebenarnya saya bisa menjelaskan huruf kanjinya Tai Chi, dari Tai Chi dan menjadi Tai Chi yang salah kaprah, ya toh. Itu bukan karena saya ini dari rumah itu keluarga itu beromong hari-hari pakai Mandarin itu. Saya ini kembali mempelajari Mandarin ini setelah pada tahun 2008 Yudi Latif itu ke Tiongkok sana dan kembali menulis artikel di Kompas itu, ya toh. Dan karena itu saya pikir wah ini penting ini. Lalu saya revisit mencoba belajar bahasa yang penting aja, suku kata yang penting dan yang mengenal tentang manusia kan. Bukan untuk percakapan, beli barang apa nggak ada. Saya nggak mampu, ya toh. Saya mau menunjukkan bahwa itu Deng Xiaoping itu membangun Tiongkok itu dengan syair aja. Langit itu tinggi dan sibuk ngelayanin doa Anda manusia seluruh dunia, gitu. Istana juga jauh, sibuk dengan administrasi apa segala. Yang dekat dan terjangkau adalah dia punya tanah di dekat depan rumahmu itu. You tanemin apa, dan hasilnya dijual kemana? Yang suka orang beli itu, ya. Nanti saya kasih jalannya supaya you sampainya cepat ke sana. Kalau you kurang uang, saya bikin financial pendekatan supaya you dapat kredit, kan? Baik. Setelah itu jangan diserahkan koperasi, miliki sendiri, uangnya you
tabung dan untuk mengembangkan dia punya ini semua, ya kan? Itu mendorong kewirausahaan ya. Itu jadi Hmm. yang di konsep komunis sebelumnya itu nggak boleh dimiliki swasta, ya kan? Ya, Sekarang ini dirubah oleh Deng jadi Xiaoping. komunis yang mengadaptasi konsep kapitalisme sebenarnya ya. Ya. Nah, lalu di dalam kesehatan itu juga saya lalu ada inspirasi ketika saya kan 2008 saya udah ngajar Tai Chi kan, ya toh? Baik. Karena buku saya yang pertama itu 1986 kan, ya toh? Ya. Nah, di situ saya bisa dapat inspirasi. Saya tambahin aja sehat itu kalau sakit itu Huang Ti itu yang penemu Ya. TCM traditional Chinese medicine itu udah ribuan tahun mati, lumayan jauh. Juga Hippocrates medis barat kan udah ya ribuan tahun juga mati dan rumahnya jauh. Yuk mau kemana lagi? Yang dekat dan terjangkau adalah dia punya dapur. Dia jaga makan, ya kan? Lalu dia punya pelataran. Ya, nah, pelataran bagaimana? Apakah saya harus bikin lapangan badminton, tenis? Enggak, satu langkah ke depan, ke belakang, kiri kanan. Ya kan? Nah itulah Tai Chi sebenarnya. Nah saya mencoba mengemas Tai Chi ini dalam perspektif ini Pak, yang sekarang ini sedang berjalan, ya tak? Kita sedang lakukan. Nah kemarin sudah ada latar belakang macam-macam. Lalu yang mau kita kembangkan selanjutnya adalah tentang hidup itu momen demi momen. Baik. Ya tak? Jadi milik itu kan bukan uang, bukan rumah, bukan apa, momen yang lebih penting. Momen itu bisa dipakai untuk apa saja. Kalau kita mengejar uang, begitu kita mati kan uang itu sudah harus pindah miliknya kan. Iya, betul. Ke istri atau ke suami atau ke anak itu. Jadi nggak ada gunanya. Itu kalau nguber-nguber uang, mengejar terlalu berlebihan mengejar uang. Bersaing di dalam skala majalah Forbes ya itu orang terkaya di dunia, nggak ada gunanya, ya. Bagaimana kalau kita ngisi momen aja, ya, sehingga detik ini lebih sehat dari 1 detik kemarin dan 1 detik besok, ya. Baik. Ini isi dari buku minum itu ini ya. Ya, syair itu yang ditulis Bisudatara itu yang terlalu kecil hurufnya, dia bisa baca di dalam buku yang ini, ya kan? Nah, bagaimana itu diterapkan mulai dengan kesehatan dulu. Nah, mulai gerak badan ini kan, ya napas. Nah, di Tiongkok itu sudah ada ilmu sehat badan atau bahkan kungfu yang berdasarkan ilmunya itu 5 binatang ini. Ya, jurus harimau, jurus bangau, ya toh? Jurus semua itu adalah ular, ya toh? Lalu ada naga, ya toh? Ada 5 ini. Nah, ini dikembangkan menjadi ilmu tradisional di mana-mana sesuai keluarga masing-masing untuk mempertahankan diri terhadap kalau diserang orang kan. Ya. Dan juga supaya menjaga tetap seger dan bukan sedentary life tapi bisa sehat kan? Ya. Nah, ini yang berkembang, ya toh. Nah, berikutnya adalah di India sementara itu ada suatu putra mahkota yang namanya Siddhartha Gautama yang mencoba membuat loncatan kuantum itu dari cara berpikir spiritualitas sebelumnya yang melihat bahwa alam semesta itu terdiri pada 3 dewa, Brahma, Wisnu, Siwa, ya toh, benar? Berputar-putar dia disebut karena itu yang pentolannya itu The Great Siwa itu Siwa Nataraja, ya toh, sang dewa mentari, ya toh,
yang juga menjadi dewa ilmu pengetahuan. Kalau lihat film India itu kan tariannya kuat kan, benar nggak? Ya kan? Nyanyi dan tarinya kan kuat, gitu. Nah, tapi oleh Siddhartha Gautama ini lalu ya itu bagus dijelaskan melalui orang pintar, melalui orang terpilih dari atas, apa ya kan? Diserahkan pada raja yang menjadi penerusnya itu apa kelanjutannya implementasinya, tapi saya nggak tertarik pada itu. Saya tertarik mau menyelesaikan orang. Mengapa peristiwa alamiah menjadi tua, menderita, sakit menderita, mati menderita? Itu bisa nggak? Ya toh? Kita atasi. Nah itulah dimulai daripada Siddhartha Gautama ini, ya toh? Karena itu dia sampai pada kesimpulan hidup ini berubah karena alam semesta itu mengalir, ya toh? Ada pertemuan adalah di dalam pertemuan yang pertama pun sudah terjadi perpisahan di kemudian hari, ya toh? Ya, soon in the first meeting there is already future separation. Jadi tapi harus lalu mau isi apa, ya toh? Yang penting kan itu momennya kan, ya toh? Isi apa? Nah, ilmu itu dikembangkan ke kalangan banyak di putra mahkota, di kalangan pangeran atau dia, ya itu. Nah, karena itu siapa Bodhidharma ini adalah dari kalangan istana juga, turunan yang ke-28. Lalu pada tahun 500 sesudah Masehi dia datang ke Tiongkok sana, ya toh? Ya ini belakangan ini kan. Ini Shaolin Bodhidharma itu kalau terkenalnya di itu semua orang yang nama Tiongkoknya Tatmocho ya? Tatmo Chosu ya, Tatmo Chosu. Itu nama Tiongkoknya. Kalau Jepangnya Putih Tamo, ya kan? Nah dia datang ke sana, tapi dia tidak berani ceroboh, dia semedi dulu ngajar apa di depan tembok selama 9 tahun. 9 years facing the wall ya. Nah setelah dia mendapatkan pemahaman mendalam meditasi itu segala macam, nah mulailah terjadi coitus of idea. Dia turun masuk ke wiharanya dari kelentengnya itu kan, ya, tadi dia selama 9 tahun di gua Pak, ya. Nah di situ dia lalu melihat orang-orang itu, aduh, you ini cuman baca kitab suci sama semedi, karena itu kita nggak tahu you baca itu atau ngantuk, kita nggak tahu kan, benar nggak? Semedi ngantuk apa ya? Tapi ya badannya jadi lemah, kurang sehat, ya banyak yang sakit-sakitan, pilek apa. Nah lalu sama Bodhidharma diajarin itu senam, ya, ya. Senam yang sebenarnya ya semacam bela diri dari India juga kan, sebagai lanjutan dari Siwa the Dancing itu kan, ya. Nah lalu jadi itu memperkaya aliran bela diri yang sudah ada di sana ya. Iya, itu sudah ada di Tiongkok kan ya. Oh baik. Lalu berkembang toh. Nah, oleh itu diciptakan jurus tarian 18 jurus Pak, 18 manusia lohan. Jadi jurus yang yang dimainkan itu, nah kurang lebihnya yang begini nih Pak, ya toh? Yang 8 ini salah satu disebut Pak Tuan Sin, ya toh? 8 jubah sutra untuk mempertahankan diri kan, ya toh? Nah, tapi berlama-lama karena ada orang yang jagoan yang setelah lengser ke Prabon Adek Pandito atau mau meninggalkan kehidupan duniawi pada masuk ke biara Shaolin, lalu ilmunya kan dibawa di situ kan, ya kan? Disebar luaskan, ya kan?
lalu dibikin lalu pertemuan tahunan atau 5 tahunan apa perlombaan untuk mencari jurus yang orang yang paling jago ilmu apa ya toh. Dan akhirnya Shaolin itu mempunyai 72 jurus rahasia. Oke. Kalau yang digambar ini itu Qigong sebenarnya ya, Pak ya. Dasar Qigong ya. Semacam Qigong karena semuanya lembut kan. You bisa klik di YouTube atau Pak Tuan Chin ada. Pak Tuan Chin ya. 8 itu brocade itu silk itu bisa ya toh. Nah itu lalu Shaolin menjadi pusat itu semua dan orang lalu menjadi bingung bagaimana katanya tempat welas asih kok jurusnya begitu dahsyat ya toh. Gimana ini kontradiksi begini ya toh. Lalu apa yang bukan menghasilkan orang-orang radikal dan main kekerasan menindas orang kan ya toh. Karena itu yang boleh masuk di situ itu adalah yang dikasih ilmu silat itu bukan orang biasa, ya harus menjadi biksu yang apa dipakai untuk mengontrol itu kan, benar nggak? Ilmunya nggak dibiasakan orang biasa, tapi diajarkan pada seorang biksu. Nah, cara seleksinya itu menarik Pak, karena orang banyak minat, lalu disuruh masuk dan disuruh itu coba aja apa berlatih, tapi dan cara ngajarnya juga apa menarik Pak, karena dia tidak diajarin langsung kungfu, disuruh ngepel ruangan ketika orang berlatih kungfu. Kan dia daya serapnya itu kan karena sangat ingin belajar kungfu kan, sambil dilarang begitu kan jadi seperti orang tambah kencang kan daripada you langsung dikasih kan, bener nggak? Dia melirik malamnya dilatih sendiri. Jadi begitulah cara orang-orang Shaolin merangsang supaya you punya kuda itu menjadi kuda hidup, ya toh? Kalau kuda mati kan percuma toh, ya? Jadi itu juga. Nah itulah yang menarik, ya toh? Nah sekarang karena kita punya anggota komunitas itu ada dokter tulang belakang, gitu, tulang punggung yang kerjaannya mengoperasi orang-orang yang sakit punggung, gitu. Lalu dia dia sering ke Tiongkok begitu, melihat dia juga di rumah sakit itu di ruang punggungnya itu ada layar televisi dan orang diajar Tai Chi di situ kan, supaya yang apa bisa ikut kan, yang datang itu yang di kamar dirawat juga bisa ikut. Lalu dia bilang sama saya, Pak, ini ada yang itu bahwa kenapa apa itu berbahaya Pak kalau menggunakan bela diri yang keras-keras itu, menyerang tulang punggung, karena manusia itu makhluk kaki dua kan, gitu. Kalau disuruh mukulin sarsak atau apa, akhirnya pelan-pelan dia punya tulang punggung kecedera, gitu. Nah ketika dia mengoperasi tulang punggung itu, dia mengambil kesimpulan ini salah gerakan, salah treatment itu, sehingga karena ini semua gerakan itu bela diri itu menggunakan prinsip binatang kaki 4. Ya, sehingga tulang punggungnya itu aman, ya, karena apapun bebannya disalurkan ke 4 kaki ini. Sedangkan manusia nggak bisa, kakinya 2, itu cepat atau lambat ini. Jadi kalau ini you mau tetap mempertahankan bela diri, tapi jangan lupa nasi putihnya itu tetap satu tanam yang Tai Chi ini. Ya tak? Jadi kita nggak sampai kepada ini jelek itu hitam putih, enggak, ya tak? Karena orang mesti mempertahankan diri juga kan. Kalau dia bisa tendangannya tinggi kayak taekwondo apa dirampok dia apa kan, todong kan dia bisa ngamanin diri kan, ya tak? Nah ini aku kemarin bulan Agustus dia ada satu seminar di Bali tentang Spine 20. Karena apa?
WHO itu kurang memperhatikan tentang sakit tulang punggung. Ya toh, yang disebut sehat ya hari jantung, hari paru-paru, hari ginjal, ya toh, ya hari itu semua yang diperhatikan itu. Tapi tulang punggung, kesehatan punggung nggak diperingatin sama sekali. Padahal menurut data mereka, 80% dari penduduk dunia itu berpotensi kena sakit punggung itu. 80% ya, potensial nih Pak ya. Iya, ya toh. Nah, sekarang ini nanti hasilnya akan disampaikan bulan November nanti di G20 itu, ya toh, supaya kita dapat warning, ya toh, dapat perhatian dari mereka kan, ya. Dan karena Tai Chi ini konsepnya itu bukan win-win, sparringnya itu, maka ini bisa menjadi spirit G20 ini, ya toh? Sehingga bukan yang satu menang, the winner takes all, yang kalah habis jadi orang kere, harus jadi orang miskin kan, benar? Ya toh? Jadi harus menuju win-win, ya toh? Kalau you mendorong saya terima, sampai you nggak bisa dorong lagi, baru saya balas mendorong lagi, ya toh? Kalau ini kan enggak kan, dihajar aja kan, benar nggak? Ya, jadi perang ekonomi apa segala macam itu atau perang nuklir itu ya perang menghajar ini. Sekarang di Eropa sudah mulai musim dingin, belum mau masuk nih, baru September akhir atau tapi semua pabrik udah ditutupin nah, ya toh? Semua sudah krisis ya toh? Karena krisis energi ya. Nah, di sana makan melimpah, tapi di tempat negara ketiga yang nggak bisa tanahnya dan lain-lain nggak bisa, akhirnya didiamin juga, dibalas dengan kekurangan kan, rasain tuh, gua nggak kasih apa-apa, nah ini win lose ini harus dirubah menjadi win-win, ya itu spirit yang dipakai kan. Nah ini seperti taekwondo gini kan, kakinya cantik begitu, tapi nendangnya kan, ya teman-teman perempuan, orang laki lihat gitu ada. Karena tendangannya bisa kena kepala kan, yang lebih vital kan, gitu, ya bukan kayak berkelahi orang biasa aja, ya. Terus, nah Tai Chi kan begini, ya toh, win-win semua, ya toh. Tapi kalau ada yang suka jahil, jatuhin, dorongnya, cari kesempatan jatuh, tapi hanya membuat keseimbangannya aja goyah, ya jatuh, bukan dipukul seperti Mike Tyson gitu kan Pak, ya toh? Jadi win-win, ya toh? Nggak jatuh ya berdiri lagi, dilatih lagi, cari kesempatan, ya toh? Jatuhin, tapi enggak cedera pada tulang belakang. Next. Dasarnya kelembutan ya. Kelembutan, ya toh? Baik. Nah ini ada cerita yang menarik itu. Kelembutan ini gimana kalau dalam keadaan dadakan? Ya harus berbuat sesuatu, apa reaksi. Nah keadaan dadakan ini dialami oleh seorang gadis bernama Wing Chun. Dan di situ dipaksa oleh seorang berpangkat jabatan tinggi kawin, gitu? Dia nggak suka, tapi gimana? Nah dia berkonsultasi seorang bikuni Hang Mui ini, ya toh, yang dia mempelajari ilmu apa itu bangau sama ular berkelahi itu kan, ya. Nah lalu dia udah ajarin ini. Jurus bangau ya Pak. Nah iya jurus bangau, gitu. Nah tapi bukan jurus bangau yang standar, tapi ini sudah face to face lah toh. Full kotak, gitu, gitu. Ya, ini jurus Wing Chun itu bukan jurus Wing Chunnya kayak bangau putih, jurus begitu seperti tarian begitu. Enggak, ini sudah ya, di hadapan itu sudah caranya terjangkau tangan semua, ya toh? Nah, lalu diajari gitu, yuk tantang itu. Kalau dia kalah, berarti dia nggak boleh ngawinin itu. Saya percuma ngawinin, apa suami ya, sebagai suami kalah sama istri kan. Akhirnya si orang pangkat itu memang kalah Pak.
Oke. Nah, akhirnya jurus itu dinamai bukan jurus Bangau, tapi jurus Wing Chun. Si namanya si gadis ini, ya. Oke, diambil dari namanya dia, itu jurus Wing Chun. Ini di era Kaisar Yongzheng. Yongzheng itu kira-kira di zaman 1723, hidup di tahun 1723. Itu di masa Kaisar itulah, ya. Di zaman itu kira-kira dilahirkan ilmu ini, ya. Jadi udah ada 300 tahun lalu lah kira-kira, ya. Ya. Next. Baik. Nah, ini idenya begini nih, ya. Ya. Patokannya aja tuh, ya, sama ini sayapnya kan, sayapnya itu tangan untuk untuk menangkis itu kan, ya. Patokan itu tangannya lagi, kaki juga bisa dipakai kan, ya. Nah, next. Oke. Iya. Nah, ini cara berlatihnya ini, Pak. Kita ketemu sempat bela diri yang ada barang begini, itu dia ngajari Wing Chun pasti, ya toh? Ya tangannya itu cuma diputar-putar aja di kayu yang nonjol gitu, ya toh? Terus sekali mukul, balik lagi terus, ya toh? Sehingga orang yang berkelahi jarak dengan jarak terjangkau tangan itu ini efektif sekali kan, Pak? Ya. Tendangan juga bisa dipakai, gitu, ya. Ya, ini menjelaskan untuk perbandingan dengan Tai Chi yang pendekatan kelembutan, ya. Ini ada kecepatan, tapi dasarnya apa hubungan dengan Tai Chi, Pak? Ya, hubungannya dia tidak konfrontatif, tapi dia menggeliat terus memukul kan, ya. Ke daerah yang vital. Kalau Tai Chi itu hanya berlatih keseimbangan aja, ya toh. Tapi kalau Tai Chi Chen style yang menggeber gitu seperti cambuk, ya itu juga mempunyai itu, tapi bela diri tapi dengan disiplin lain, ya toh. Kalau yang kita yang itu nggak boleh sampai brawl gitu tuh, pukulan nggak boleh dilepas, ya toh. Jadi setelah seperti ombak, setelah sampai ke darat, balik lagi ke laut, ya kan? Nggak usah nguber sampai ya habis-habisan dikejar gitu, enggak. Pukulan balik lagi, ya kan? Begitu, ya. Oke. Jadi kembali ini ke Wing Chun, ini aliran bela diri, ya. Jadi Bapak tertarik mengangkat ini dalam kaitan dengan Tai Chi ini untuk membandingkan, ya. Oke, jadi ini juga sebenarnya gerakannya ada kelembutan, ada beberapa kemiripan dengan Tai Chi, ya, tidak keras, tapi basisnya tadi ya belajar dari Bangau itu, ya. Bangau mengelit dan memukul, gitu. Ya, ya. Meskipun kita sebenarnya Tai Chi di tempat Pak Yusuf ini kan fokusnya untuk kesehatan, ya, untuk bela diri, ya. Ini sebagai satu cerita yang menarik nih Pak Yusuf coba angkat sebagai informasi, ya. Oke. Nah, saya kira itu ya Pak Yusuf untuk malam ini. Iya. Jadi bahwa itu Pak, jadi di budaya Tionghoa itu menarik dalam arti di dalam hidup ini ada berbagai macam spektrum kekuatan, ya, untuk menjaga kesehatan maupun bela diri. Gitu? Ya. Ketika you menggunakan golok, tapi golok itu dipakai untuk menebas kan, tapi ketika dipakai untuk mengungkit batu dia patah kan. Nah, sedangkan pedang lentur dia bisa nyelip kan. Nah, lalu ranting itu bisa dipakai untuk mempertahankan diri, toh, ya. Jadi menariknya itu begitu. Budaya kalau you mau mempelajarin ilmu bela diri dan ilmu apa itu, ya memang Tiongkok tempat narasumbernya banyak, ya kan? You bisa lihat dari sini, sana sini. Nah, dalam posisi sekarang pandemi menjadi bahaya untuk seluruh dunia, maka menurut saya sih semua bela diri di semua negara, di semua tradisi itu harus bermitra, bertukar pikiran, ya. You ciptakan sendiri, tapi prinsip-prinsipnya, ya toh, guiding-nya itu ada baiknya you bicara sama budaya Tiongkok ini.
gitu. Karena sekarang untuk menutup ini Pak, di Eropa juga sudah didirikan, kalau lihat di YouTube, Shaolin Europe. Ya. Shaolin Europe. Dibolehkan oleh orang Eropa mendirikan Shaolin Europe, gitu. Lanjutan dari Shaolin Temple yang di Tiongkok sana. Oke. Dan satu lagi yang dari Amerika, menarik lagi Pak, ada saya baca di itu WA, ada seorang bule yang tinggal di Gunung Wutang selama 16 tahun, dan nanti dalam waktu yang gak lama lagi dia akan kembali ke Amerika untuk menjelaskan, memasyarakatkan itu, membuat deepening ya. Deepening Tai Chi yang di Amerika. Masyarakat Tai Chi di masyarakat Amerika. Ya. 16 tahun dia belajar di Tiongkok. 11 tahun dan sudah ditabin jadi padri. Ya, Oke, jadi makin banyak ya pihak yang mau belajar ya Pak Yusuf. Dan sekarang terjadi pengembangan yang luar biasa di berbagai kawasan ya, di Eropa, di Amerika. Mendekat ke barat, ya. Jadi bukan hanya di tempat negara-negara Asia atau masyarakat Asia saja ya, sekarang sudah menyebar ke belahan dunia yang lain ya. Iya. Baik Pak Yusuf, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Salam sehat Pak Yusuf. Iya, sama-sama Pak.